Selamat malam pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam acara seputar berita edisi Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2021 untuk mengabarkan informasi berita yang teraktual dan terpercaya, yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani menyatakan bahwa implementasi pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia, PMI, sesuai peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI, akan diperpanjang masa transisinya selama 6 bulan ke depan. Sejak ditetapkannya Perban nomor 9 tahun 2020 pada tanggal 15 Juni tahun 2020, sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku hari ini, tanggal 15 Januari tahun 2021, atau telah diberikan masa transisi selama 6 bulan. Namun melihat kesiapan pemerintah daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan hingga tanggal 15 Juli tahun 2021, jelas Beni di depan awak media dalam press conference di Media Center BP2MI, Jakarta, pada Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Selama masa transisi 6 bulan, BP2MI telah melakukan berbagai langkah dalam persiapan implementasi Perban 09/2020, antara lain, pertama, melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI. Kedua, menyebarkan informasi ke perwakilan RI di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei. Ketiga, menyusun petunjuk pelaksanaan pembebasan biaya penempatan dengan melibatkan Kemnaker, Kemlu, Kemdagri, NGO, dan menetapkan juklak pembebasan biaya penempatan melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember tahun 2020. Keempat, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Taiwan yang melibatkan Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemnaker, dan BP2MI pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Serta Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong SAR, KJRI Hong Kong, Kemnaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, Asosiasi Pemberi Kerja di Hong Kong dan Organisasi Komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember tahun 2020. Kelima, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui Cisco P2MI, yang meliputi mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, serta mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP. Keenam, membentuk tim penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan stakeholder. Ketujuh, menyusun indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan, agar calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan. Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan, ditemukan fakta bahwa belum adanya kesiapan pemerintah daerah dalam hal politik anggaran dan menjalankan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang menjadi Perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 40 dan 41, ujar Beni. Untuk itu, lanjut Beni, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah beserta jajarannya, pada Rabu malam, 13.01, BP2MI tetap pada sikap yang tidak bergeser dari sikap semula, bahwa pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI, mengingat ini adalah Perintah UU Nomor 18/2017 Pasal 30 Ayat 1. Perban Nomor 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan pelindungan PMI dan keluarga sekaligus sikap istiqomah terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU Nomor 18/2017, papar Beni. Beni mengatakan, BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi 6 bulan ke depan,
yaitu intervensi negara pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana Perintah UU Nomor 18/2017 Pasal 39 huruf O, serta PMI mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR perbankan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Dalam masa transisi 6 bulan ke depan, BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah sistematis untuk memastikan berlakunya Perban Nomor 9 Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi secara masif ke Pemda-Pemda, yang diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian, lembaga terkait, seperti Kemnaker dan Kemenlu, serta melakukan dialog bilateral dengan negara-negara penempatan dan berkoordinasi dengan Kemnaker dan Kemlu untuk mengidentifikasi MO yang diterbitkan sebelum atau sesudah Perban Nomor 9/2020 ditetapkan. Jika pada akhirnya perban ini tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga tanggal 15 Juli tahun 2021, maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Karena setiap pemimpin harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya, tegas Benny. Demikian informasi pada hari ini BMI Taiwan, saya Fadilah melaporkan.